pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Hasilnya 38 sarana itu memenuhi ketentuan, sedangkan yang 4 masih belum memenuhi ketentuan. Jadi kita tidak ada beberapa posko lebaran ini, kita tidak menetap di satu posko. Jadi kita untuk yang rescue itu mobile. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah. Inilah Warta Kepton. Dari berita penting, Loka Pengawasan Obat dan Makanan menemukan 4 sarana distribusi pangan di Kota Bau-Bau tidak memenuhi ketentuan. Postar Bau-Bau siagakan 15 personil untuk membackup keselamatan angkutan Lebaran Idul Fitri. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Sabtu 30 April 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, sebelum kami sampaikan berita yang pertama, kita update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Jumat sore 29 April 2022, selama 24 jam terakhir kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 395 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.046.467 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 572 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 5.882.062 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 23 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 156.240 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Loka Pengawasan Obat dan Makanan menemukan 4 sarana distribusi pangan di Kota Bau-Bau tidak memenuhi ketentuan. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Hasilnya 38 sarana itu memenuhi ketentuan, sedangkan yang 4 masih belum memenuhi ketentuan. Loka Pengawasan Obat dan Makanan menemukan 4 sarana distribusi pangan di Kota Bau-Bau tak memenuhi ketentuan selama melakukan pengawasan sejak Maret hingga April 2022 ini. Kepala Lokapom Bau-Bau, Rian Peri Kusuma mengatakan 4 sarana distribusi pangan yang tak penuhi ketentuan itu antara lain karena ada produk pangan yang dijual dalam kondisi rusak, kadaluarsa, dan tanpa izin edar. Dari hasil pantauan sampai tahap ke-5 secara keseluruhan sih di Kota Bau-Bau ini ada 42 sarana distribusi pangan. Hasilnya 38 sarana itu memenuhi ketentuan, sedangkan yang 4 masih belum memenuhi ketentuan. Dalam artian masih ditemukan produk-produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan itu rusak, kadaluarsa, dan tanpa izin edar. Terhadap temuan tersebut, kata Rian Peri, pihaknya langsung memusnahkan bahan pangan kadaluarsa. Kemudian pihaknya juga meminta pelaku usaha meretur bahan pangan yang kondisinya rusak. Yang pertama ada yang sudah dimusnahkan, kemudian ada yang retur itu kita minta pada pelaku usaha atau pedagangnya untuk melakukan retur ke pabrikan seperti itu. Jelas harus disingkirkan dari etalase supaya masyarakat tidak terpapar atau terbeli. Ia mengatakan sementara bagi sarana distribusi pangan atau pelaku usaha yang menjual bahan pangan tak penuhi ketentuan itu hanya diberikan sanksi administrasi secara bertahap. Sanksi administrasi itu diberikan, kata Rian Peri, dengan pertimbangan karena sebagian sarana distribusi pangan tersebut baru berdiri dan sebagian pula ada yang baru pertama melanggar. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Postar Bau-Bau siagakan 15 personil untuk membackup keselamatan angkutan Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah.
Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Kita tidak ada beberapa posko lebaran ini, kita tidak menetap di satu posko. Jadi kita untuk yang rescue itu mobile. Selama angkutan lebaran tahun 2022, 1443 Hijriah, Posar Bau-Bau menyiagakan 15 orang personil yang terdiri dari tim rescue dan anak buah kapal atau ABK. Kepala Posar Bau-Bau Susandi Padli saat ditemui RRI di Posko Terpadu Angkutan Lebaran Bandara Beto Ambari Bau-Bau Jumat pagi mengatakan personil yang bertugas sebagai ABK kapal setiap harinya disiagakan di Pelabuhan Murhum. Sementara tim rescue akan bertugas secara mobile menggunakan rescue car. Hal ini dikarenakan wilayah kerja Posar Bau-Bau yang sangat luas yang meliputi Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, dan sebagian wilayah timur Pulau Muna. Kita tidak ada beberapa posko lebaran ini, kita tidak menetap di satu posko. Jadi kita untuk yang rescue itu mobile menggunakan rescue car. Susandi menyebutkan anomali cuaca di Kepulauan Buton saat ini masih terbilang aman. Meski demikian, para kapten kapal maupun nelayan terus diingatkan untuk mengedepankan kewaspadaan. Di samping itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, khusus bagi kapal laut yang mengangkut penumpang, ditekankan tentang keakuratan data manifest. Data manifest harus sama dengan jumlah penumpang yang sebenarnya. Yang diwaspadai untuk anomali cuaca sekarang kan masih bersahabat sampai sekarang ini. Nah, kita juga pemantauan masih cukup aman semua, termasuk untuk penyeberangan sudah sampai Buton Selatan juga untuk pemantauan, dan selalu kita himbau sama nelayan-nelayan termasuk kapten kapal agar selalu waspada dan jangan sampai tidak sesuai manifest. Hal yang tidak kalah penting lainnya yang harus menjadi perhatian para nelayan dan kapten kapal, lanjut Susandi, adalah tersedianya alat-alat keselamatan di atas kapal. Itu memang harus ready semua. Jadi sewaktu-waktu ada apa-apa, ya semua alhamdulillah nanti bisa terselamatkan dengan alat keselamatan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Dan kita ke berita yang terakhir. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah menuntaskan semua administrasi usulan pemberian nomor induk atau NI untuk 130 guru honorer Kota Bau-Bau yang lulus tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan 2. Kepala BKSDM Kota Bau-Bau Abdul Rahman mengatakan persetujuan teknis NI 130 guru yang lulus P3K itu diperkirakan akan keluar selesai Lebaran Idul Fitri ini. Rahman mengatakan jika BKN sudah menerbitkan persetujuan teknis NI P3K itu, maka selanjutnya tinggal dibuatkan surat keputusan SK Wali Kota Bau-Bau, di mana lanjut Rahman, SK Wali Kota Bau-Bau itu menjadi dasar pengangkatan para guru honorer sebagai P3K. Saudara, demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Loka Pengawasan Obat dan Makanan menemukan 4 sarana distribusi pangan di Kota Bau-Bau tidak memenuhi ketentuan. Posar Bau-Bau siagakan 15 personil untuk membackup keselamatan angkutan Idul Fitri. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Yahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.